Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah semua sehat? Apakah semua semangat? Ayo tetap semangat ya, dan tetap menjaga kesehatan. Gunakan protokoler COVID-19 ini sebaik-baiknya ya, karena kita tahu sendiri semakin hari virus ini, COVID ini semakin merajalela ya, korbannya semakin bertambah. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya, Bu Miftahul Jannah, dalam mata pelajaran kepariwisataan. Alhamdulillah, pertemuan kita sudah pertemuan ke-9 ini anak-anak ya. Wow, luar biasa. Ya, ternyata kita diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa pembelajaran secara daring atau online ini dengan penuh semangat. Baiklah, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan pada pagi hari ini, anak-anak. Sebelum tujuan pembelajaran, masih ingatkah kalian pada pertemuan kita yang ke-8, kita sudah menuntaskan dampak pariwisata. Ya, yang terakhir adalah dampak pariwisata terhadap aspek sosial dan bidang politik. Semoga kalian masih mengingatnya ya, karena next berikutnya kita akan melakukan ulangan harian ya. Salah satunya adalah materi dampak pariwisata tersebut. Baiklah, saya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan ke-9 kita hari ini. Melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh online, ya, model pembelajaran berupa diskusi dan ceramah, diharapkan kalian mampu memahami, mengumpulkan, dan merangkum tentang pengembangan pariwisata secara mandiri, jujur, rasa ingin tahu, serta bertanggung jawab. Hari ini kita sudah memasuki bab 4 anak-anak, yaitu tentang pengembangan pariwisata. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pengembangan pariwisata ini sehingga memberikan ya devisa negara yang luar biasa bagi negara kita. Baik, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam materi pengembangan pariwisata. Anak-anak, potensi dan peranan pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil devisa, ya, devisa utama, senantiasa harus terus ditingkatkan. Jangan sampai kita berhenti, ya, atau mengurangi. Misalkan kita harus negara kita harus selalu meningkatkan pariwisata tersebut agar devisa negara kita akan bertambah juga. Ya, jumlah perolehan devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan, ya, pengeluaran dan lama kunjungan wisatawan mancanegara yang berada di Indonesia. Ya, keberhasilan pengembangan pariwisata sebagai sumber penghasil devisa dinilai dari 3 unsur, yaitu yang pertama, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, ya. Kemudian yang kedua, pengeluaran wisatawan mancanegara per wisatawan di mana per hari maupun per kunjungannya ke Indonesia. Ya, yang ketiga adalah lama tinggal wisatawan tersebut ke negara kita. Jadi unsurnya ada 3 yang membuat devisa negara ini selalu meningkat, yaitu unsur jumlah kunjungannya, ya,
berapa banyak mereka wisatawan mancanegara ke Indonesia, kemudian berapa banyak pengeluaran, ya, berarti pengeluaran di sini mereka akan mengeluarkan uang intinya, ya, membeli hal-hal yang ada di Indonesia, ya, macam-macam kebutuhan yang ada di Indonesia. Kemudian berapa lama dia tinggal di negara kita, ya. Bisa seminggu atau bisa berapa hari, seminggu, sebulan, berapa tahun. Itu berpengaruh sekali pada devisa negara kita. Itu unsur penentunya. Anak-anak, pembangunan pariwisata itu ya bersifat multisektoral dan multidisiplin, ya, dalam suatu sistem yang sinergis, ya, dan diharapkan mampu mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian bisa meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa kita, ya, serta dapat meningkatkan persahabatan antar bangsa. Baiklah, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, ya, akan mengampu program pengembangan kemitraan, ya. Adapun sasarannya memiliki dua, yaitu sasaran pertama meningkatkan kualitas dan kapasitas serta daya saing sumber daya manusia (SDM-nya) yang berakhlak, ya, mandiri, tangguh, berdedikasi, profesional di bidang kebudayaan dan pariwisata. Itu sasarannya, ya, agar program pemerintah tercapai, ya, yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan adalah SDM-nya, sumber daya manusia Indonesia itu harus seperti apa. Yang kedua, sasaran keduanya meningkatkan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi, basis data, dan pemutakhiran sistem teknologi informasi, pengembangan bidang pariwisata, ya. Sasarannya yang kedua ini teknologi kita harus luar biasa, ya, harus bisa mengimbangi perubahan-perubahan yang ada di dunia ini, terutama informasi-informasi tentang pariwisata, agar wisatawan mancanegara maupun yang ada di dalam, ya, itu bisa mengetahui perkembangan, ya, informasi tentang wisata di Indonesia. Baiklah, itu sasarannya. Berikutnya adalah kegiatan pokoknya apa, ya? Untuk mencapai sasaran tersebut, dua sasaran tersebut, ya, Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata akan menjalankan kegiatan-kegiatan pokok yang meliputi 7, yaitu yang pertama, melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan SDM pariwisata. 2. Peningkatan peran penelitian dan pengembangan terapan di bidang pariwisata. 3. Pengembangan sistem informasi data pariwisata yang terintegrasi dan terpadu dalam pengembangan. Yang keempat, peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata. Kelima, peningkatan pelayanan informasi hasil litbang pariwisata. Litbang itu penelitian dan pengembangan, ya, disingkat litbang. Kemudian yang keenam, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM peneliti. Dan terakhir adalah peningkatan kebijakan pengembangan kelitbangan. Itu kegiatan pokok yang dilakukan pemerintah agar dua sasaran tersebut dapat tercapai. Berikutnya, tujuannya apa sih, ya? Perlu adanya pengembangan pariwisata, ya. Tujuannya ada 3, anak-anak. Ya, yang pasti industri pariwisata, ya, mulai dikenal di Indonesia itu
setelah dikeluarkan Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 1969, di mana dalam bab 2 pasal 3 disebutkan yaitu usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Jadi, sesuai dengan instruksi Presiden tersebut, maka tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia itu meliputi ada 3 tujuan, anak-anak. Yang pertama, meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara pada umumnya. Juga perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industri sampingan lainnya. Luar biasa ya tujuannya. Jadi intinya di situ mendapatkan devisa, kemudian memperluas lapangan kerja, jadi masyarakat rakyat ya bisa bekerja, ya kemudian mendorong mengembangkan industri-industri yang berkaitan dengan pariwisata. Tujuan yang kedua yaitu memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia pasti ya. Kita memiliki keindahan alam ya begitu luar biasa dan berbagai macam kebudayaan yang harus kita kenalkan ya, yang harus kita sampaikan biar mereka ya orang-orang atau wisatawan luar negeri ya yang di luar dari Indonesia itu mereka tahu bahwa negara kita luar biasa indahnya. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk meningkatkan persaudaraan, persahabatan nasional dan internasional. Dengan adanya pengembangan pariwisata ini ya kita bisa memiliki teman ya, memiliki sahabat dari negara lain ya. Jadi negara kita memiliki teman ya, memiliki kumpulan, intinya punya sahabat ya. Seperti itu di dunia nasional maupun internasional. Anak-anak, untuk bab 4 ini saya fokuskan pada itu ya, item tersebut ya, program, sasaran, kemudian tujuan pengembangan pariwisata. Next, nanti pada pertemuan ke-10 kita masih membahas tentang pengembangan pariwisata ini. Ya. Seperti itu anak-anak. Jadi tetap semangat. Saya Bu Miftahul Jannah mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.